Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baitihi wa ila hadrati jami khulafar rasyidin wa ila hadrati auliya ta'ala min masyariqi ila magharibiha bahriha wa barriha khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ila hadrati auliya tis'afi Indonesia lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati jami musannifin wa ila hadrati jami madahibil arba'a Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati jami masasisi tambak beras khususan ila hadrati Mbah Abbas Bungwa, Mbah Hamid, Mbah Fatah, Mbah Utsman, Mbah Soleh, Mbah Sihah wa ila hadrati masasi Tebireng, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, Gus Dur wa ila hadrati masasi Siden Anyar khususan ila hadrati Mbah Bisri Sansuri wa ila hadrati masasi Miftahul Falah wa ila hadrati masasi Al-Mimbar wa ila hadrati Jamil Ustadi wa Satidati wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Bukhari Jamal Kadir Jamaluddin Ahmad ke Mustaqim ke Salahuddin ke Jalil wa ila hadrati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa ila hadrati khususan ila hadrati wa ila hadrati Kyai Haji Muhammad Delami wa usuli wa furu'i wa ila hadrati jami santri Miftahul Falah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwali muktahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita pada kitab Wasiatul Mustafa, wasiat-wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, yang dalam hal ini nanti akan kita bahas tentang fasal wara', kemudian apalagi ya, fasal wira'i atau fasal wara'. Terus selanjutnya nanti kita bahas juga fasal tentang apa? Pasal wira'i, berarti nanti kita akan bahas tentang pasal wira'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iki ku fasal siji. Fil wara'i ing dalam mertelake wira'i. Wira'i itu adalah salah satu sifat mahmudah, salah satu sifat yang terpuji. Ada sifat wira'i, ada sifat zuhud, ada sifat humul. Ini adalah sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Nah, apa wira'i itu? Wira'i adalah menjaga diri dari perkara yang haram, perkara yang subhat. Menjaga diri dari perkara haram dan perkara subhat. Menjaga diri maksudnya bagaimana? Bagaimana diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, semuanya tidak masuk, tidak mengambil atau memakan sesuatu yang subhat ataupun yang haram. Nah, yang subhat itu adalah perkara yang tidak jelas hukumnya. Sementara perkara haram adalah perkara yang jelas hukumnya, yakni lawan daripada halal. Nah, perkara subhat yang tidak punya diketahui hukumnya atau tidak jelas hukumnya ini contohnya apa? Barang lukoto, barang temuan, itu adalah perkara subhat. Jadi harusnya dalam syariat Islam kalau kita punya atau menemukan barang temuan, harusnya kita iklankan dulu, umumkan dulu. Kemudian ketika sudah diiklankan dan diumumkan kok masih tidak ada yang mengambil, maka boleh digunakan. Tapi nanti kalau sudah ada orang yang mengaku, maka bisa dikembalikan. Itu perkara subhat. Contoh salah satu perkara subhat. Nah, perkara subhat itu nggak diambil, nggak dimakan. Itu sudah wira'i. Apalagi perkara haram, ya jelas nggak dimakan. Kalau sudah wira'i itu perkara subhat aja nggak dimakan, apalagi perkara haram. Termasuk perkara subhat adalah ya, ngiyup atau berteduh di depan rumah orang. Ya, itu adalah perkara subhat karena belum tentu kita mendapat izin dari orang tersebut untuk berteduh di depan rumahnya, dan belum tentu orang yang mempunyai rumah ikhlas kita berteduh di depan rumahnya. Itu yang notabene yang bukan sesuatu yang perkara subhat yang bukan bentuknya makanan. Yang bentuknya makanan adalah yang barang lukoto itu tadi. Kalau seandainya ada jajan, ada kue, ada mie instan yang notabene seperti tidak bertuan, maka perkara ini adalah perkara subhat. Kita baca fil wara yang dalam mertelake wira'i qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Ali wahai Sayyidina Ali ladina ora ana agama liman kedhe wong la khasyata kang ora ana wedi iku maujud lahu kedhe man. Wala aklalan ora ana akal iku maujud atau wala aklalan ora ana akal liman kedhe wong la ismata kang ora ana la ismata kang ora ana ora ana pegangan hidup lahu kedeman wala iman lan ora ana iman iku maujud liman kedhe wong la wara kang ora ana wirai iku maujud lahu kedeman wala ibadah lan ora ana ibadah liman kedhe wong la ilma kang ora ana ilmu lahu kedeman wala muru atalan ora ana kemuliaan atau ora ana muruah itu satu sifat yang mulia juga yang bentuknya adalah dia berbelas kasih atau kepada orang lain. Liman kedhe wong la sodakota kang ora ana sifat pertemanan lahu kedeman. Wala amanah lan ora ana amanah iku maujud liman kedhe wong. Sifat amanah juga termasuk sifat mahmudah. La sirra kang ora iso njaga rahasia lahu kedeman. Wala taubatalan ora ana taubat liman kedhe wong la taufiqa kang ora ana petunjuk lahu kedeman. Wala saha alan ora ana kemuliaan liman kedhe wong la haya kang ora ana isin sapa man. La haya kang ora ana isin lahu kedeman. Pesan Nabi kepada Sayyidina Ali dalam pasal wara ini atau pasal wira ini adalah ya Ali ladina liman la khasyatalah. Wahai Sayyidina Ali, tidak orang itu beriman kalau dia tidak takut kepada Allah. Jadi orang mesti pakai baju takwa, pakai kopiah, kok sering melakukan kemaksiatan, itu dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang pakai kopiah, pakai baju surban misalnya, atau pakai baju kokoh, pakai baju jubah, pakai surban, pakai jubah, kok masih mengganggu orang, mengganggu ketenangan orang, ini juga dipertanyakan. Karena sesungguhnya ketika dia mengganggu orang, itu juga gak takut kepada Allah. Karena orang yang diganggu pasti orang yang terdolimi jadinya. Ketika orang mendolimi seseorang, Allah gak suka. Nah, pesan pertama Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali adalah tidak beriman bagi orang yang tidak takut kepada Allah. Wala akal liman la ismatalah. Orang tidak dikatakan berakal kalau dia tidak punya pegangan. Pegangan itu maksudnya adalah pendirian. Kalau dia punya pendirian, maka akalnya akan berjalan dengan baik. Kalau orang punya pendirian, pasti dia tidak akan kesana kemari. Kawannya begini, ikut begini. Kawannya begitu, ikut begitu. Kawannya semiran, ikut semiran. Kawannya gak mondok lagi ke pondok, ikut gak mondok lagi ke pondok. Ini namanya tidak punya pegangan. Ya. Kawannya mengonsumsi narkotika, ikut mengonsumsi narkotika. Ini juga tidak punya pegangan. Yang punya pegangan bagaimana? Ketika kawannya mengkonsumsi narkotika, dia katakan ana akhafullah. Dia berpegangan kepada Allah dan mengatakan saya ini takut kepada Allah. Gitu juga lihat kawannya pacaran. Dia katakan, ana akhafullah. Saya takut kepada Allah ketika saya pacaran. Karena pacaran itu awal daripada perzinahan. Dan itu tidak diperbolehkan. Khulwat itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, orang yang tidak punya pegangan pasti hampir-hampir dia tidak punya akal. Wala imana liman lawara Allah. Orang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak wirai. Kalau dia tidak wirai,
Wira itu apa? Wira itu adalah tadi menjaga diri dari perkara haram dan subhat. Kalau ada orang kok mengambil perkara haram yang bukan miliknya kok diambil, itu kan perkara haram, dimakan atau dimiliki, ini maka akan menjadi orang tidak beriman. Nah begitu juga orang yang tidak beriman juga adalah orang yang tidak hati-hati terhadap perkara subhat. Ada perkara subhat, contohnya tadi adalah ada barang temuan, kok langsung dimakan, kok langsung dijual dan kemudian uangnya untuk dimakan. Ini juga termasuk sesuatu yang tidak imannya sempurna. Kemudian ya yang dikatakan tidak beriman, tidak beragama, tidak berakal itu bukan berarti tidak beragama murni, tidak beragama secara mutlak gitu. Tapi yang dimaksud adalah beragama tapi kurang, berakal tapi kurang, beriman tapi kurang. Nah, sementara itu kita dalam berislam, kita itu dituntut untuk udhulu fisil mikafah. Ya, masuklah kita ke dalam agama Islam itu dalam berpasrah diri ya dengan cara yang kafah. Nah, maka yang tadi disebutkan tidak beragama, tidak berakal, tidak beriman ini bukan tidak berakal, tidak beriman tapi kurang. Wala ibadata liman la ilmalah. Selanjutnya pesan Nabi, tidak orang itu dikatakan punya ibadah kalau orang itu tidak punya ilmu. Anda kalau belajar di dunia itu sudah dijelaskan ya. Wah, rajulun atau gimana itu? Orang yang ibadah tanpa ilmu. Ya. Wal ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu, atau gimana itu istilahnya atau kalimatnya. Satu ibadah yang tidak didasari dengan ilmu itu tidak diterima, lagi juga tidak dianggap, ditolak. Makanya kalau mau beribadah harus punya ilmu. Maka mencari ilmu agama adalah wajib kifayah, wajib ain ya, wajib secara individualis. Karena dalam agama itu banyak ibadah, termasuk puasa, itu harus punya ilmu tentang puasa. Kalau haji, ilmu tentang haji. Wala muru'ata liman la shadaqatalah. Tidak ada orang memiliki atau dikatakan berperi kemanusiaan kalau dia tidak punya rasa cinta kepada temannya. Selanjutnya wala amana liman la sirrolah. Tidak ada dikatakan orang tersebut menjadi orang yang amanah kalau dia tidak bisa memegang rahasia. Nah ini, orang yang tidak bisa memegang rahasia tidak dikatakan orang yang amanah, meski namanya amanah. Kemudian wala taubata liman la taufiqalah. Tidak dikatakan orang bertaubat kalau dia tidak mendapatkan taufik, petunjuk daripada Allah. Artinya apa? Banyak orang yang bertobat tapi kok nggak kemudian menjadi baik. Ini karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Nah sehingga ketika kita bertobat hendak kita introspeksi diri ya. Sudahkah kita sudah menjalankan Allah atau lebih baik ya perbuatan-perbuatan kita, ibadah kita ya dibanding sebelumnya. Jadi falsafah atau filosof dalam ibadah itu atau asas dalam ibadah itu di dalamnya itu semuanya mendorong kita untuk lebih baik. Artinya apa satu ibadah? Kalau kita beribadah kemudian kok menjadi jelek, ini kita perlu koreksi ibadah kita itu sudah sempurna apa belum? Ya, rukun syaratnya, kemudian sudah ikhlas apa belum? Kemudian untuk siapa kita beribadah? Ini perlu dikoreksi. Dengan demikian satu ibadah kalau dilakukan dengan ikhlas untuk siapa? Untuk Allah kita ibadah, maka insya Allah
ibadah itu akan menjadikan kita lebih baik, termasuk haji, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ya, termasuk taubat. Taubat itu satu ibadah. Ya, taubat itu termasuk ibadah. Ibadah batin. Walasaho aliman lahaya Allah. Tidak dikatakan orang itu pemalu. Tidak dikatakan orang itu punya kemuliaan kalau dia tidak punya rasa malu. Orang tidak punya kemuliaan kalau tidak merasa malu. Kita lihat itu. Pemain TikTok, ya, meski menghasilkan uang, tapi mereka kayaknya memang nggak punya rasa malu. Nggak punya rasa malu. Ya tidak semua pemain TikTok. Tentunya pemain TikTok yang mengumbar auratnya, yang mengumbar bentuk lekuk tubuhnya. Ini adalah orang yang tidak punya malu. Nah begitu juga kalau kita lihat lagi koruptor-koruptor itu masih bisa cengengesan ketika ditangkap KPK. Ini kalau sudah semacam itu, kalau tidak punya rasa malu, maka kemuliaannya akan hilang. Nah, daripada itu Islam itu mengajarkan kita berkopiah, kita berbaju yang rapi, tidak menampakkan lekuk tubuh daripada lekuk tubuh kita. Itu adalah agar kita menjadi orang yang mulia. Ya, karena orang yang tidak mulia itu ya sudah hilang rasa malunya. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man lam yakun wara'an anil ma'asi fabatnul ardi khairul lahu min dohriha li'annahu la imana fi qalbi. Wahai Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sapa wong iku lam yakun ora ana sapa man iku wara'an wirai atau menjaga anil ma'asi saking maksiat. Ya, asal mulah daripada wara atau wirai itu adalah menjaga diri dari maksiat gitu. Fabatnul ardi khairun, fabatnul ardi mongko utawi wetange bumi iku khairun le bagus lau kedeman min dohriha saking punggunge bumi atau dhuwure bumi. Lianang krana sak temen iman iku la imana ora ana iman iku maujud fi qalbihi ing dalam atine iman. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang tidak wirai, kata Nabi, barang siapa yang tidak wirai atau menjaga diri daripada maksiat, maka perut bumi lebih pantas untuk menelannya dibanding permukaan bumi untuk singgahnya. Kenapa begitu? Li'annahu la imana fi qalbi. Karena orang yang semacam itu tidak punya iman di dalam hatinya. Dia orang yang tidak pernah menjaga diri dari perkara maksiat, dia lebih baik mati dibanding hidup. Karena kalau sudah mati itu dosanya ya berarti berkurang gitu kan. Ada orang punya umur 81 tahun, tapi 81 tahun ini untuk maksiat semua umurnya. Maka lebih baik dia meninggal, ya. Dia meninggal sehingga umur 81 tadi itu tidak digunakan untuk maksiat. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, aslul wara'i utawi pokoke wirai iku tarkul harami, ninggal perkara haram. Wama lan perkara harama ini. Ya. Wama lan perkara harama kang ngaramake sapa Allahu Allah. Warasul karami utawi pokoke kemuliaan. Warasul karami utawi pokoke kemuliaan iku fitarkil ma'asi ing dalem ninggal maksiat. Iku tarkul ma'asi ing dalem ninggal maksiat. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali,
Wahai Sayyidina Ali, pokok daripada wirai itu adalah meninggalkan perkara haram dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu pokok wirai. Dan kata Nabi juga, Ra'suku karomi fitarkil ma'asi. Ra'sul karomi fitarkil ma'asi. Pokok kemuliaan adalah meninggalkan maksiat. Jadi perkara-perkara buruk yang membuat kita itu tidak jadi orang mulia di mata Allah adalah maksiat. Ketika kita tinggalkan maksiat, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Jadi kemuliaan itu letaknya adalah meninggalkan kemaksiatan. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, innar rajula, saat temannya wong lanang iku la yabluhu, yakti bakal nyampe sapa rajul bil khulqil hasani kelawan akhlak yang bagus, darajata shaimi ing derajate wong kang poso, al qaimi kang jumeneng wengi, al muhazi kang perang fisabilillah ing dalam dalane Allah. Ya Allah, orang yang berakhlak mulia itu sama Allah derajatnya disandingkan atau disamakan dengan orang yang puasa, yang dia sholat malam, yang dia berperang di jalan Allah. Sudah puasa, sholat malam, kemudian di jalan Allah. Berapa itu pahalanya? Nah, orang yang bisa semacam ini, yang sama semacam ini adalah orang yang punya akhlak yang mulia. Orang yang akhlak mulia itu bagaimana? La yu'minu ahadukum illa ayukrima jarroh. Satu, orang yang memuliakan tetangganya. Tadi Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan orang tersebut itu menjadi orang beriman kalau dia tidak memuliakan tetangganya. Cara memuliakan tetangga bagaimana? Nggak usah ngerasani, nggak usah membenci, nggak usah dengki, nggak usah hasut, nggak usah fitnah. Ini adalah orang yang bagus akhlaknya. Termasuk orang yang bagus akhlaknya adalah memaafkan. Sebentar lagi kita akan menjelang kita akan merayakan hari raya Idul Fitri, di mana di situ kita saling memaafkan. Nah, ini manfaatkan untuk menghapus dosa kita. Ya, walaupun pada saat ini ada masa pandemi virus corona, dengan cara yang kita maka bisa minta maaf melalui WA, melalui media sosial yang lain. Ya. Jadi termasuk orang yang bagus akhlaknya adalah memaafkan. Orang yang bagus akhlaknya maka ia seperti memiliki kedudukan orang yang puasa, yang orang puasa ini sholat malam dan juga berjihad di jalan Allah. Jadi nggak usah repot-repot begitu. Cukup Anda berakhlak mulia, nanti punya derajat yang semacam tadi. Maka kalau dipikir-pikir, antara umat Nabi Muhammad sekarang dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad pada saat itu yang punya kemuliaan, sebetulnya bisa kita kejar, tapi sayangnya kita nggak bisa mengejar kan gitu. Karena kemuliaan mereka itu sangat tinggi begitu, para sahabat itu betul-betul melakukan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Sementara kita saat ini ya kayak-kayaknya melakukan tapi substansinya tidak melakukan. Puasa ya kayak-kayaknya puasa. Kemudian membantu orang, kayak-kayaknya membantu orang. Dikatakan kayak-kayaknya itu adalah ya membantunya kita karena dorongan yang lain, bukan lillah fillah ya. Lillah fillah kemudian billah, tidak semacam itu. Salat kita juga sama. Salat kita seolah-olah hanya pingin dapat surga atau pingin dapat sanjungan dari orang, pingin dapat klaim atau perhatian dari orang lain. Begitu juga ngaji kita. Pingin. Ini namanya tidak lillah fillah. Nah, oleh karena itu, ya itu tadi, punya akhlak mulia mungkin
bisa mendorong kita untuk mempunyai derajat tinggi sebagaimana orang yang puasa, yang mengerjakan sholat malam, lagi juga dia berperang di jalannya Allah. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, kun ana sapa sira iku basyasyan, wong kang akeh senyume, fa inna Allah mongko satemene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-basyasyin ing pira-pira wong kang senyum. Wong pira-pira wong kang akeh senyume. Wa yubhidulan benci sapa Allah al-abusa ing wong kang cemberut. Al-karihil wajhi kang jutek bahasa itu. Wa Sayyidina Ali, jadilah engkau tukang senyum. Karena Allah suka dengan orang yang tukang senyum, kata Nabi, dan benci terhadap orang yang cemberut lagi masam wajahnya. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, Rasul ibadati utawi pokok ibadah iku asumtu meneng. Ila ming dzikrillahi angin kejaba saking dzikir Allah. Pokok ibadah itu adalah diam. Kalau nggak manfaat mending diam. Ya. Tapi kalau manfaat seperti mengucapkan dzikir Allah, maka dzikir Allah. Mulutnya la ilaha illallah, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka lebih utama bersolawat dibanding diam. Tapi kalau kita ngerasanya orang lain, mencoma orang lain, mending diam. Itu lebih baik dibanding berkata atau mengucapkan cemoohan atau makian. Ya Ali wahai Ali, kasratun naumi utawi akeh turu iku tumitu mateni apa kasratun naum alqalba ing ati. Wa tudhibulan ngilangake opal bahau kemuliaan. Wa kasratu dunubi utawi akeh dosane iku tumitu mateni apa kasratu dunub alqalba ing ati. Wa turisulan warisi annadama ing ketun. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, banyak tidur itu bisa mematikan hati. Yang dimaksud mati hatinya itu bukan tidak berdetak, tapi tidak bisa mendapat hidayah, tidak bisa mendapat petunjuk, tidak bisa mendorong untuk kita berzikir pada Allah, tidak bisa untuk mendorong untuk kita tidak berprasangka buruk kepada orang lain dan lain sebagainya yang jelek-jelek dalam hati. Maka kalau sudah mati bisa semacam itu. Kita akan melakukan takabur, ya, sombong, hasud, adu domba, iri hati, ya. Itu nanti kalau hatinya kita mati. Dan kalau kita banyak tidur, kata Nabi, tudhibul baha, akan menghilangkan kemuliaan. Wa kasratud dunub, sementara banyak dosa ikutumitul qalbah wa turisun nadam. Banyak tidur itu akan mematikan hati dan juga mewariskan rasa getun, rasa menyesal. Jadi kalau banyak tidur itu nanti banyak menyesal, juga hatinya juga mati. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, man utawi sapane wong iku an'ama paring nikmat sapa Allahu Allah alai ngatasi man fasyakara nuli syukur sapa man wa betala lan nyuba sapa Allahu ing man fasabara nuli sabar wa sa'alan nglakoni elek sapa man fastaghfara nuli nyuwun ampun sapa man dahala mongko mlebu sapa man aljannata ing surga min aibabin saking endi-endi lawang sya akan karek sapa man. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang diberi oleh Allah nikmat lantas ia bersyukur, dan barang siapa yang ketika dicoba dia bersabar, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk lantas dia kemudian cepat-cepat bertobat, maka orang ini silahkan masuk ke surga dari pintu yang mana ia inginkan.
Jadi orang yang diberi oleh Allah nikmat kemudian bersyukur, kemudian orang yang melakukan perbuatan buruk lantas kemudian dia cepat-cepat bertobat, kemudian orang yang dicoba, diuji oleh Allah kemudian dia sabar seperti kita pada saat ini, sabar menunggu kapan pandemi ini dihilangkan oleh Allah dari muka bumi ini. Maka kalau kita sabar menghadapinya, kita boleh sama Allah untuk masuk surga dari pintu mana yang kita inginkan. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Sayyidina Ali, jangan kamu berbunga hati, jangan kamu bersenang-senang, karena Allah tidak suka orang yang bersenang-senang. Wa alaika bil husni fa innallaha yuhibbu kulli hasnin. Dan tetaplah kamu dalam keadaan bersedih, karena Allah suka orang yang bersedih. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak boleh kita bersenang-senang itu? Dalam Islam sebetulnya boleh bersenang-senang. Bersenang-senang yang tidak boleh adalah bersenang-senang yang bisa melupakan diri kita kepada Allah. Maka kemudian kita bersedih menganggap diri kita, maka dalam Islam itu juga didorong kita untuk bersedih. Yang dimaksud bersedih di sini adalah bersedih karena kita ini merasa diri kita tidak layak, merasa diri kita ini masih belum sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, merasa diri kita ini tidak selamat meski sudah melakukan ini itu apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sedih rasanya, sehingga terus melakukan kebaikan-kebaikan dan bertobat. Sementara sifat daripada orang yang senang ini biasanya enggak. Sifat orang yang bersenang-senang ini biasanya melupakan Allah dan menganggap dirinya pasti selamat dari adabnya Allah. Sementara orang-orang yang sedih ini, ya sedihnya karena dia takut siksanya Allah, dia takut tidak selamat dari api neraka, dia sedih. Nah, yang nggak boleh sedih itu selain itu. Jadi itu sedih ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sedih yang tidak boleh, contohnya apa? Ketika keluarga kita atau tersayang kita, orang tersayang kita meninggal. Ini jangan terlalu sedih kita. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala apa yang merupakan Allah ciptakan akan kembali kepada Allah. Itu ketika orang tua kita atau orang terkasih kita meninggal, berarti dia kembali kepada Allah karena dia diciptakan oleh Allah. Kita ikhlaskan kan gitu. Itu nggak boleh kita sedih yang berlebihan. Ya, nggak boleh kita sedih. Yang boleh sedih apa? Yang boleh sedih itu adalah ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada kita dan kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu wajib sedih. Contoh dalam satu hari tadi Anda atau kita melakukan apa? Berzikir kepada Allah enggak? Atau hanya main-main di rumah aja? Atau ya maksiat malahan? Nah, ini hal wajib sedih nih. Wajib sedih. Nah, begitu. Nah, selanjutnya juga dalam Islam boleh itu berbahagia, itu boleh. Yang bagaimana bahagia yang boleh dalam Islam itu? Yang ketika pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan kemudian kita merasa senang melakukan kebaikan itu, bukan senang karena mendapatkan atau telah melakukan kebaikannya, tapi senang karena kita bisa mendekat diri kepada Allah. Senang karena Allah mendekatkan diri kita kepadanya. Itu begitu. Jadi jangan disalahartikan, Allah tidak suka dengan orang-orang yang senang dan suka kepada orang-orang yang sedih. Kalau sedihnya putus cinta karena pacaran, Allah itu bukan malah senang, itu Allah benci. Karena apa? Karena Allah diduakan. Kan gitu. Karena Allah diduakan, harusnya Anda mencintai Allah. Ya,
Harusnya Anda mencintai Allah, tidak melebihi sesuatu yang lain. Nah, kok Anda sedih karena ditinggal pacarmu? Yo, hati-hati kok. Terus maksiat malah sedih. Ya Ali, wahai Ali, mana tadi? Mamin yaumin jadid ila yaqulu ya ibnu Adam ana yaumun jadid wa ala amalika syahidun fangdur mada taf'al. Wahai Sayyidina Ali, kamu jangan sampai mengatakan ada hari baru, ulang tahun. Jangan sampai mengatakan begitu. Artinya jangan senang kalau kamu menampaki hari-harimu yang kemudian sebetulnya hakikatnya ketika kita naik ke hari yang satu atau menemui hari yang satu, sesungguhnya kita pada saat itu adalah kurang umur kita dan amal kita juga mulai sedikit begitu. Mulai sedikit itu artinya mulai melakukan amal ini ya tidak sebanyak yang sebagaimana yang harusnya kita lakukan sejak kita waktu yang dulu gitu. Maka di sini Nabi mengatakan mamin yaumin jadid ila wa yaqulu ya ibnu Adam ana yaumun jadid wa ala amalika syahidun fangdur mada taf'al. Tidak ada hari baru. Tidak ada hari kemarin untuk disenangi, kata Nabi begitu. Karena apa? Hari baru ini mengatakan ya ibnu Adam ana yaumun jadid. Hari itu akan mengatakan kepada kita, wahai anak Adam, saya hari baru. Wa ala amalika syahid, dan saya akan menyaksikan amal-amal yang kau kerjakan pada hari sebelumnya. Maka fangdur ma'ada taf'al. Maka daripada itu lihatlah, tunggulah apa yang kamu pernah lakukan. Dan pada saat itu saya akan bersaksi kepada Allah kalau kamu melakukan kebaikan pada hari-hari sebelumnya, maka saya akan bersaksi. Tapi kalau kamu melakukan keburukan, saya juga akan bersaksi dan nanti kamu tidak akan bisa mengelak dari keburukanmu. Faslun fida mid dunya, Allahu alam bisawab. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minan fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tungsinihi ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat, kata, atau ekspresi yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.